Halo, Sobat Klinik Desa. Ketemu lagi. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang prioritas penggunaan dana desa di tahun 2022. Sobat Klinik Desa pasti sudah mendengarkan bahwa beberapa minggu yang lalu pemerintah melalui Kementerian Desa telah mengeluarkan Permen Desa tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Apa saja itu? Yuk kita simak. Nah, mungkin ada yang sudah membaca ini, sobat-sobat klinik desa dimanapun berada, bahwa penggunaan prioritas dana desa di tahun 2022 tertuang dalam Permen Desa nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Untuk apa saja dana desa di tahun 2022 diarahkan? Kalau kita melihat bahwa tahun 2022 ini ada 3 bidang besar untuk penggunaan dana desa di tahun 2022. Salah satunya adalah pemulihan ekonomi, tepatnya pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Yang kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Dan yang ketiga, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai dengan kewenangan desa. Tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya ya Sobat Klinik Desa, bahwa di tahun 2022 ini pemerintah masih sangat fokus untuk pemulihan ekonomi dan juga bagaimana memperbaiki data-data yang ada di desa, kemudian juga masih fokus pada penanganan COVID-19 tentunya. Untuk penggunaan dana desa pada bidang ekonomi, maka pemerintah akan memfokuskan pada beberapa hal. Yang pertama, penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Ini tentunya sangat identik dengan SDGs yang menjadi dasar pembangunan desa di tahun-tahun belakangan ini, yaitu desa tanpa kemiskinan. Kemudian ada pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Nah, Sobat Klinik Desa, di bagian ketiga, pembentukan dan pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi merata. Nah, kalau kita melihat ketiga poin ini, tentunya Sobat Klinik Desa sudah bisa ini memberitahukan kepada desa-desa, mungkin menjadi bagian salah satu dari perencana atau menjadi salah satu bagian dari tim yang merumuskan perencanaan di desa atau menjadi bagian dari pendamping desa, bahwa titik berat dari pemulihan ekonomi ini sebenarnya bertumpu pada badan usaha milik desa. Untuk kategori penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional, ada beberapa hal yang difokuskan pemerintah. Nah, dapat kita lihat di slide kita ini bahwa ada penataan desa. Tentunya penataan ini sangat dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan yang baik, dasar pembangunan yang baik, juga dasar dari pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas. Apalagi kira-kira ya Sobat Desa ya. Nah, kita lihat juga ada pengembangan desa wisata. Tentunya dengan berakhirnya COVID nanti kita harapkan bahwa akan tumbuh desa-desa wisata di seluruh Indonesia. Tentunya ini akan membawa perubahan yang sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Ada pencegahan stunting. Bicara tentang stunting ini menjadi fokus pemerintah dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa angka stunting di Indonesia ini memang mengalami penurunan secara data, tapi paling tidak ini menjadi ini akan menjadi program lanjutan karena kita belum tuntas dalam hal penanganan stunting. Nah, Sobat Klinik Desa juga
ada penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani. Jangan sampai dengan adanya bencana COVID ini ya, pandemi COVID, sobat-sobat di desa ini tidak mendapatkan asupan gizi yang berkualitas. Tentunya kita punya lahan, kita punya perkarangan yang bisa dimanfaatkan untuk penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani. Kemudian ada pengembangan desa inklusif. Nah, tentunya dengan adanya poin penting ini, kita mengharapkan semua yang ada di desa terlibat aktif dalam pembangunan desa. Harus berpartisipasi, memberikan ide, dan bukan saja ide ya, sobat klinik desa, tentu kita mengharapkan adanya solusi-solusi yang diberikan agar pembangunan di desa kita dapat lebih baik. Nah, selanjutnya penggunaan dana desa untuk mitigasi bencana alam dan non-alam. Ada mitigasi dan penanggulangan alam, bencana alam, ini seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, tanah longsor, dan banyak masih ya. Karena Indonesia ini kan, sebagaimana kita tahu bersama, ini Indonesia adalah banyak sekali titik-titik yang rawan bencana, atau daerah-daerah di Indonesia ini memang rawan bencana ya sobat ya. Kemudian ada mitigasi dan penanganan bencana non alam. Apa saja itu? Tentunya yang kita hadapi sekarang ini adalah COVID. Ini masih mewabah di daerah kita masing-masing. Walaupun sudah menurun intensitasnya, kita berharap bahwa adanya fokus pemerintah terhadap penanganan bencana COVID ini dapat menurunkan angka COVID sehingga ya kehidupan kita kembali kepada kehidupan yang normal. Kemudian kita bisa juga melihat bahwa salah satu dari bentuk kepedulian pemerintah itu adalah dalam penggunaan dana desa untuk non-alam ini diberikan bantuan langsung tunai. Tentunya bersumber dari dana desa ya sobat ya. Mengenai bantuan langsung dana desa ini yang bersifat BLT, ini tentunya diatur dalam beberapa aturan yang lain, tapi kita sangat menyambut baik, positif sekali kita menyambutnya, bahwa pemerintah kita sangat peduli terhadap bencana yang dihadapi oleh masyarakat seluruh Indonesia. Dan khususnya nih bagi yang terlibat di dalam perencanaan pembangunan desa, misalnya ada tim perencanaan ya, harus mengetahui penetapan prioritas penggunaan dana desa, dari mana dimulai, sehingga nanti kita harapkan bahwa prioritasnya benar-benar dapat dirasakan oleh desa. Tahapannya kira-kira seperti apa ya sobatnya, kita simak berikut ini nih. Kalau nomor 1 kita melihat ini dibahas, disepakati melalui musyawarah desa yang kita kenal setiap tahunnya ini harus membuat RKP atau RKPDes atau apa namanya, di setiap daerah mungkin beda-beda ya. Tapi yang jelas bahwa setiap prioritas yang sudah ditetapkan harus dibahas dalam musyawarah, kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan yang bersifat tahunan, yaitu rencana kerja pembangunan atau rencana kerja pemerintah desa. Setelah disepakati dalam musyawarah, maka diikuti tahapan-tahapan selanjutnya seperti misalnya membuat draft swaklola atau menyelesaikan atau melaksanakan dengan padat karya tunai. Ini tentunya ada pilihan-pilihan yang terbaik nanti di desa. Kita mengharapkan bahwa penggunaan dana desa ini dapat lebih memberikan manfaat yang besar kepada warganya, kepada warga desa semuanya. Makanya pemerintah dalam hal ini memberikan solusi pelaksanaannya itu melalui PKTD. Kita mengharapkan PKTD ini atau padat karya tunai desa dialokasikan untuk upah yang banyak. Nah, sekurang-kurangnya 50% lah ya.
Dan setelah juga ditetapkan, kita berharap juga ini sobat-sobat keliling desa bahwa desa-desa kita di Indonesia ini juga dapat lebih proaktif lagi bagaimana memanfaatkan penggunaannya itu melalui badan usaha milik desa atau badan kerjasama antar desa, sehingga kegiatan-kegiatan yang tentunya dapat dikerjakan oleh desa tidak hanya dinikmati 1-2 orang, apalagi dikerjakan oleh pihak ketiga. Nah, setelah menjadi RKP, kemudian dibandingkan dengan data hasil pendataan SDGs yang sudah dimulai, juga ada data yang sudah tertuang dalam IDM ya, Indeks Desa Membangun. Nah, data-data semuanya ini ditambah dengan aspirasi dari masyarakat, maka pemerintah desa dalam hal ini misalnya Pak Kepala Desa, Pak Sekretaris Desa, atau tim yang merumuskan RKPDes dapat menjadikan pedoman data-data tersebut, karena data-data ini bukanlah data-data yang tidak bermanfaat ya sobat ya. Dengan data yang sudah ada ini, tentunya kegiatan-kegiatan yang akan disusun nanti di dalam RKP dan dituangkan dalam APBDes menjadi kegiatan-kegiatan yang memang punya dasar untuk dilakukan atau dilaksanakan sehingga memberikan dampak yang baik bagi desa-desa kita di Indonesia ini. Ada hal penting yang sangat diperlukan dalam proses-proses penetapan prioritas dana desa di tahun 2022 ini. Kita tidak jemu-jemu ini mengingatkan para kepala desa, para pemerhati desa, pendamping desa, dan semua yang terlibat dalam membangun desa kita agar partisipasi masyarakat ini benar-benar harus kita dorong. Masyarakat harus terlibat aktif dalam proses penyusunannya karena mereka lah yang akan menerima manfaat dari pembangunan yang dilakukan di desa. Kalau selama ini mungkin ada 1-2 yang akan terlibat, mari kita ikut sertakan mereka, kita dorong mereka untuk terlibat, karena kita yakin sekali bahwa suara-suara mereka akan memberi dampak yang baik, yang positif bagi pembangunan di desa.